Ya, indeks harga saham gabungan atau IHSG berhasil membukukan kinerja positif pada pekan pertama di tahun 2022, di mana IHSG berhasil menyentuh level psikologis di 6.700. Lantas bagaimana proyeksi pergerakan IHSG pekan ini? Kita akan membahasnya dalam segmen Market Update bersama analis saham dari Bahana Sekuritas Bapak Muhammad Wafi. Selamat pagi Pak Wafi, apa kabar? Selamat pagi, kabar baik. Ya, Pak Wafi, ini bagaimana Anda melihat pergerakan IHSG pada sesi 1 perdagangan hari ini? Ya, untuk hari ini kalau kita lihat memang sentimennya masih dominasi sentimen negatif ya, terutama kalau kita lihat sepanjang weekend kemarin, akhir pekan kemarin, memang mulai ada kenaikan dari kasus Omicron ya yang sedikit banyak ini mulai menjadi perhatian juga nih bagi para investor. Ya, dengan sentimen-sentimen yang Anda sebutkan tadi, lantas apakah pekan ini IHSG masih mampu Pak untuk melanjutkan penguatan di pekan lalu? Ya, saya rasa untuk menjelang akhir pekan nanti IHSG masih bisa melanjutkan penguatannya, mengingat di akhir pekan nanti ada keluar data neraca perdagangan Indonesia yang kelihatannya masih akan cukup positif. Oke, lalu Pak Wafi, sentimen apa saja nih Pak yang bisa menahan penguatan IHSG, serta katalis positif apa saja yang mampu mendorong penguatan IHSG untuk pekan ini? Ya, untuk sentimen negatifnya tentu investor masih akan melihat perkembangan kasus Omicron, walaupun kalau kita lihat kan Omicron memang tidak fatal varian yang lain, tapi tetap saja ini akan memberatkan juga bagi sentimen market. Kemudian yang sentimen berikutnya akan diperhatikan oleh pasar adalah rencana tadi ya tapering atau kenaikan tingkat suku bunga Fed rate yang kelihatannya akan lebih cepat juga. Ini juga masih diantisipasi oleh pasar. Dan yang berikutnya adalah data dari keluarnya nanti neraca perdagangan ya, walaupun sebenarnya masih positif. Nanti di bulan Februari mungkin kita baru melihat apakah nanti pelarangan ekspor batubara di bulan Januari ini akan berdampak di neraca perdagangan yang akan keluar nanti di bulan depan. Ya, tentunya Pak Wafi dengan faktor-faktor tadi seperti Omicron dan juga tapering yang tentunya menjadi perhatian begitu ya bagi para investor. Lantas sektor apa saja yang layak dipantau untuk perdagangan pekan ini, Pak Wafi? Ya, untuk pekan ini memang saya lihat investor masih cenderung akan melakukan rotasi sektoral dan mulai kembali masuk ke sektor-sektor seperti sektor healthcare, kemudian juga sektor transportasi, kemudian sektor perbankan dan juga sektor komoditas. Ya, lalu Pak Wafi, ini kan kita masih di awal tahun begitu ya, ada beberapa faktor yang tentunya bisa kita katakan ini January effect istilahnya begitu. Bagaimana Pak Anda melihat January effect ini? Apakah akan ada pengaruhnya yang cukup signifikan Pak? Ya, saya lihat dari sentimen flow sendiri ya, terutama dari investor asing kelihatannya masih cukup positif ya. Saya melihat tren investor asing masih melakukan aksi net buy ke IHSG, itu terlihat di akhir pekan kemarin saja net buy-nya di pasar reguler hampir mencapai 1 triliun. Dan kelihatannya tren investor asing untuk masuk ke IHSG ini masih akan berlanjut paling tidak sampai nanti ada keputusan mengenai kenaikan Fed rate yang mungkin paling cepat bulan Maret ya. Baik. Lalu Pak Wafi, tadi di awal Anda sempat beberapa kali menyebutkan bahwa memang kasus varian Omicron yang mulai meningkat begitu ya di Indonesia ini menjadi perhatian tentunya. Dan menurut Anda ini sejauh apa Pak Wafi kenaikan kasus varian Omicron ini masih akan membayangi pergerakan investor? Ya, tentu masih akan membayangi juga ya, memberatkan ya. Apalagi kan kalau kita lihat sebenarnya kan dampaknya ketika nanti penyebarannya semakin bertambah, semakin pesat, tentu dikhawatirkan juga akan kembali berdampak negatif juga gitu, baik terhadap sistem kesehatan di Indonesia ataupun secara keseluruhan mobilitas ya. Karena kalau kita lihat mobilitas itu kan kaitannya dengan pertumbuhan dan pergerakan ekonomi secara keseluruhan. Baik, terima kasih Bapak Muhammad Wafi, analis Bahana Sekuritas sudah bergabung bersama kami hari ini di CNN Indonesia Today.